Doa baik dan doa buruk. Setiap orang memiliki dua rangkai perasaan, 1. Perasaan baik dan 2. Perasaan buruk, yang artinya setiap orang memiliki dua jenis doa, 1. Doa baik dan 2. Doa buruk. Perbedaannya adalah perasaan yang nomor 1 membuat Anda merasa baik, yang berarti doa yang sedang Anda pancarkan doa baik, dan yang perasaan nomor 2 membuat Anda merasa buruk, yang berarti doa yang sedang Anda pancarkan doa buruk. Contoh perasaan atau doa yang buruk adalah amarah, keluhan, tertekan, depresi, kekesalan, rasa bersalah dan seterusnya. Ciri-cirinya perasaan buruk atau doa yang buruk adalah jika isi perasaan di hati kita ada perasaan tidak berdaya. Itulah perasaan-perasaan buruk atau doa-doa buruk yang tidak memperdayakan. Contoh perasaan baik adalah senang, semangat, gembira, syukur, penuh cinta dan seterusnya. Bayangkan jika kita dapat merasakan perasaan baik setiap hari. Ketika kita bisa mengakses perasaan-perasaan yang baik, kita akan mendatangkan lebih banyak lagi hal-hal baik ke dalam diri dan tentu saja juga akan yang membuat Anda merasa baik lagi dan lagi. Agar kita lebih menyadari perasaan, tanyalah pada diri sendiri, bagaimana perasaan saya hari ini? Karena Anda adalah satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana perasaan Anda atau doa-doa Anda sewaktu-waktu. Pikiran Anda adalah penyebab jenis perasaan Anda. Mustahil merasa buruk tetapi memiliki pikiran yang baik. Perasaan buruk disebabkan karena kita sedang memikirkan pikiran-pikiran yang membuat kita merasa buruk. Dan mustahil juga merasa baik sekaligus memiliki pikiran yang negatif. Jika kita merasa baik, disebabkan karena kita sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik dan berucap yang baik-baik. Dan kemudian kita bisa mendapatkan apapun yang kita inginkan dalam hidup, tanpa batas. Persyaratan utamanya adalah, Anda harus merasa baik sekarang juga. Jadi patokannya sederhana, apa yang Anda undang saat ini. Lihatlah bagaimana situasi perasaan Anda. Saya sudah merasa baik, apa? Perasaan saya kurang baik. Jika merasa baik, teruslah pelihara perasaan baik itu. Berdoalah yang baik dengan merasakan hal baik. Saat ini juga kita bisa dapat memulai merasa sehat untuk mengundang sehat. Saat ini juga kita bisa dapat mulai merasa makmur, untuk mendapatkan kemakmuran. Saat ini juga kita bisa dapat mulai merasakan cinta yang menyelimuti, untuk mengundang cinta, walaupun cinta itu belum ada di sini. Di kemudian hari nanti yang akan terjadi adalah alam semesta akan mengiringi sesuai apapun yang Anda undang itu semua. Doa yang Anda undang akan mewujud selaras dengan bentuk perasaan di dalam diri kita itu. Pesan-pesan dari alam semesta. Perasaan adalah alat komunikasi yang terbaik di dunia ini. Ketika kita merasakan perasaan-perasaan yang baik, perasaan itu bisa jadi komunikasi dari alam semesta, yang mengatakan, Anda saat ini sedang memikirkan pikiran-pikiran yang baik. Begitu pula ketika Anda merasa buruk, Anda menerima pantulan komunikasi dari semesta yang mengatakan, Anda sedang memikirkan pikiran-pikiran yang buruk. Dan ini semacam alarm peringatan dari semesta. Insan hamil adalah orang yang bisa menangkap pesan-pesan dari Tuhan. Jika kita menerima pesan alarm atau warning, ubahlah pikiran, ucapan dan tindakan sekarang juga. Mulailah memikirkan sesuatu yang baik-baik saja. Ketika perasaan-perasaan yang baik mulai datang, kita sudah memindahkan diri ke suatu jenis frekuensi yang baru, dan otomatis kita akan mulai mendatangkan hal yang baik-baik. Anda mendapatkan tepat seperti yang Anda rasakan, dan tidak terlalu cepat dengan apa yang Anda pikirkan. Ini sebabnya mengapa orang cenderung semakin terperosok jika jari kakinya tersandung ketika ia bangun dari tempat tidur. Seluruh hari akan berjalan seperti itu. Mereka tidak memahami bahwa sekadar memindahkan emosi akan mengubah seluruh hari dan kehidupan. Jika Anda memulai hari dengan baik dan berada dalam perasaan bahagia, menurut hukum tarik-menarik selama Anda tidak membolehkan sesuatu mengubah suasana hati Anda akan melanjutkan dengan menarik lebih banyak situasi dan orang yang memelihara perasaan bahagia itu. Bob Dyle, kita semua pernah mengalami hari-hari atau saat-saat ketika keburukan dilanjutkan dengan keburukan lainnya. Reaksi berantai dimulai dengan satu pikiran, terlepas dari apakah Anda menyadarinya atau tidak. Satu pikiran buruk menarik lebih banyak pikiran buruk, frekuensinya terkunci di tempatnya, dan akhirnya beberapa hal buruk terjadi. Kemudian ketika Anda bereaksi terhadap satu hal yang buruk, Anda menarik lebih banyak hal buruk. Reaksi akan menarik hal-hal yang kurang lebih sama, dan reaksi berantai harus terus terjadi sampai Anda mengeluarkan diri dari frekuensi itu dan dengan sengaja mengubah pikiran-pikiran Anda. Anda dapat memindahkan pikiran-pikiran Anda ke apa yang Anda inginkan,
menerima peneguhan melalui perasaan-perasaan Anda bahwa Anda telah mengubah frekuensi, sehingga hukum tarik-menarik akan menangkap frekuensi baru itu dan mengirimkannya kembali kepada Anda sebagai gambar-gambar baru hidup Anda. Disinilah Anda dapat memanfaatkan perasaan dan menggunakannya untuk mempercepat perwujudan apa yang Anda inginkan dalam hidup. Anda dapat sengaja menggunakan perasaan Anda untuk memancarkan frekuensi yang lebih kuat lagi dengan menambahkan perasaan kepada apa yang Anda inginkan. Meningkatkan level perasaan baik dan level doa baik. Ada orang yang berpendapat, perasaan itu netral. Jika kita naik kendaraan dengan posisi roda gigi netral, kendaraan kita tidak akan melaju berjalan. Untuk menuai kemajuan perjalanan kehidupan jika perasaan kita powerful, maka percepatan perjalanan kehidupan kita akan semakin cepat. Jadi, apa perasaan Anda saat ini? Berhentilah sejenak untuk memikirkan bagaimana perasaan Anda. Kita semua dapat meninggikan perasaan. Caranya adalah dengan memejamkan mata, menutup diri dari gangguan dari luar diri, dan kemudian berfokus pada perasaan di dalam diri, dan mulailah tersenyum dengan lebar minimal 1 menit. Pikiran dan perasaan Anda akan menciptakan hidup Anda. Pasti akan selalu begitu. Dijamin. Lisa Nichols. Mengapa Lisa Nichols menjaminnya? Karena yang namanya ketentuan Tuhan atau ketetapan Tuhan itu sama halnya ilmu pasti. Jadi semacam ilmu kepastian alam semesta, sama halnya ilmu pasti 1 tambah 1 sama dengan 2, atau sepasti hukum gravitasi, siapapun orangnya akan jatuh ke bawah. Tidak mungkin ada benda yang tahu-tahu melayang karena Tuhan lupa mengenakan hukum gravitasi bumi ke orang itu. Mungkin sulit untuk diterima akal pikiran, kok cuma begitu toh ya? Tetapi jika kita membuka diri dari rahasia ilmu kehidupan ini, hasilnya akan dahsyat luar biasa. Dengan pengetahuan ini, berarti apapun pikiran dalam hidup kita sebelumnya dapat kita ubah melalui perpindahan kesadaran akan pengetahuan rahasia kehidupan ini segera. Setiap orang memiliki kekuatan untuk mengubah segala sesuatu. Karena setiap orang bisa menyetel pikiran dan kemudian merasakannya. Jadi, Anda menciptakan semesta Anda sendiri. Alat pemindah rahasia kehidupan. Jika kita sudah memahami bahwa perasaan adalah kunci masternya rahasia besar kehidupan, maka amat sangat penting kita menjaga apa-apa yang sedang kita rasakan setiap waktu. Iya benar sekali lagi penting menjaganya setiap waktu. Jika tiba-tiba ada kejadian yang tidak mengenakan hati yang membuat kita baper, bawa perasaan ke hal negatif, misalnya kecewa, sedih, amarah dan lain sebagainya, maka kita perlu alat untuk memindahkan channel perasaan ke level yang positif lagi. Pemindah channel perasaan inilah yang nantinya kita gunakan untuk pemindah rahasia besar kehidupan, secara otomatis dapat mengubah perasaan Anda dalam seketika. Untuk itu buatlah sebuah daftar beberapa hal pemindah rahasia besar kehidupan yang siap kita gunakan. Bisa jadi kita memiliki kenangan yang indah, atau situasi, kondisi dan peristiwa yang menggembirakan dan menyenangkan, lelucon lawakan, mungkin musik atau video favorit Anda, atau mungkin gambaran orang yang sangat mencintai Anda, dan lain sebagainya. Dan sewaktu-waktu Anda menemukan diri sedang merasa tidak enak, mendongkol, marah, kesal atau frustasi, berpalinglah ke daftar pemindah rahasia besar kehidupan Anda segera dan mulailah fokuskan pada salah satu daftar channel pemindah perasaan itu. Jika salah satu dari daftar itu tidak mempan, Anda bisa menggunakan pemindah perasaan yang lainnya. Jadi, dengan mengubah fokus pikiran maka otomatis Anda memindahkan diri dari frekuensi negatif menjadi ke frekuensi yang positif dengan baik. Jika Anda memikirkan pikiran-pikiran yang tidak baik tentang seseorang, Anda akan mengalami perwujudan dari pikiran-pikiran tidak baik itu. Anda tidak dapat melukai orang lain dengan pikiran Anda hanya akan melukai diri Anda sendiri. Jika Anda memikirkan pikiran-pikiran cinta, tebak siapa yang menerima manfaatnya, pasti Anda. Jadi jika arah utama Anda adalah cinta, hukum tarik-menarik atau hukum cinta akan merespons dengan kekuatan yang terbesar karena Anda berada di frekuensi yang tertinggi. Semakin besar cinta yang Anda rasakan dan pancarkan, semakin besar kekuatan yang Anda manfaatkan. Tidak ada kekuatan yang lebih besar di semesta ini dibandingkan kekuatan cinta. Perasaan cinta adalah frekuensi tertinggi yang dapat Anda pancarkan. Jika Anda dapat membungkus setiap pikiran dalam cinta, jika Anda dapat mencintai segala sesuatu dan setiap orang, hidup Anda akan berubah. Sekali Anda mulai mengerti dan sungguh-sungguh menguasai pikiran dan perasaan Anda, saat itulah Anda melihat bagaimana Anda menciptakan realitas Anda sendiri. Disitulah letak kebebasan Anda, disitulah letak semua kekuatan besar Anda. Marci Simov.
Semesta mendukung saya dalam segala sesuatu yang saya lakukan. Semesta memenuhi semua kebutuhan saya secara langsung. Ketahuilah bahwa ini adalah semesta yang ramah. Mungkin banyak orang menganggap hidup itu sulit, susah dan penuh dengan perjuangan. Segera lepaskan anggapan negatif itu, jangan sampai doa itu dikabulkan Tuhan lagi. Anggapan atau persangkaan Anda itu, hanya akan mendatangkan kehidupan yang sulit, susah dan penuh dengan perjuangan. Mulai sekarang berucaplah dengan keras-keras, Tuhan Maha Baik, hidup itu mudah, hidup itu menyenangkan, semua hal yang baik akan mendatangiku. Anda layak mendapatkan semua hal baik. Semua hal yang baik adalah hak lahir. Anda adalah pencipta diri Anda, dan cipta rasa perasaan adalah alat yang sangat ampuh untuk mencipta apapun yang Anda inginkan di dalam hidup. Sekarang Anda sudah memahami kunci master rahasia besar kehidupan. Selamat datang Anda menuju ke dalam keajaiban kehidupan Anda dan kemuliaan Anda. Mungkin sampai di sini dulu, pembahasan kali ini. Teruslah belajar hal-hal yang bermanfaat. Salam memupuk mindset keberlimpahan, dan melatih mental kaya. Salam keberlimpahan untuk kita semua, semoga bermanfaat.